Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, yaitu semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu dasar negara. Jadi dasar negara adalah landasan atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengatur penyelenggaraan suatu negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dapat diartikan yaitu Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara Indonesia, atau juga Pancasila merupakan pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi semua aturan atau hukum yang ada di Indonesia itu sumbernya dari Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kita masuk ke BPUPKI. BPUPKI adalah kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Jumbi Chosokai. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Kita tahu sebelumnya Indonesia itu dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Nah, sejak tahun 1942 penjajahan Belanda itu beralih. Kita tadinya dijajah Belanda, sejak tahun 42 beralih menjadi dijajah oleh Jepang karena Jepang berhasil mengalahkan Belanda. Nah, jadi pada tahun 1945 29 April ini sebagai wujud atas janji Jepang akan memerdekakan Indonesia, maka Jepang membentuk BPUPKI. Lalu tugasnya apa BPUPKI? Tugasnya adalah menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara. Nah, berdasarkan sidangnya, tugas BPUPKI pada sidang pertama adalah merumuskan dasar-dasar negara. Nah, pada sidang yang kedua, BPUPKI ini bertugas merancang undang-undang dasar. Nah, ketua BPUPKI adalah Mr. Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, anggotanya yaitu ada yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, yaitu berjumlah 62 orang awalnya. Kemudian sebelum sidang kedua nanti ditambah 6 orang, sehingga yang orang Indonesia menjadi 68 orang. Nah, ada juga perwakilan dari Jepang, yaitu 7 orang perwakilan dari pemerintahan Jepang. Maka jumlah total anggota BPUPKI adalah 68 ditambah 7, yaitu 75 orang. Ini adalah daftar anggota BPUPKI yang berasal dari orang-orang Indonesia, orang-orang Jepang, dan juga anggota-anggota tambahan. Ketuanya sudah saya sebutkan tadi, yaitu Mr. Rajiman Wedyo Diningrat. Wakil ketuanya ada Raden Panji Suroso dan juga Iti Bangse Yoshio, itu orang Jepang. Kemudian kita lihat beberapa anggotanya, ada Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai perwakilan dari ulama, ada Bung Karno, ada juga Bung Hatta, ada Mr. Yamin, ada Mr. Supomo, ada Ki Hajar Dewantoro, dan sebagainya. Jadi
perwakilan orang-orang Indonesia di PPUPKI itu terdiri dari macam-macam golongan. Ada golongan ulama atau golongan Islam, kemudian ada juga perwakilan dari non-muslimnya, ada perwakilan dari golongan nasionalisnya, dan juga ada perwakilan dari keturunan raja. Kita banyak sekali di situ dilihat banyak sekali raden-raden atau pangeran yang bergabung bersama anggota BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI ada dua macam, yaitu sidang yang resmi sebanyak 2 kali dan sidang yang tidak resmi sebanyak 1 kali. Nah, sidang yang resmi ini terdiri dari 2 kali masa sidang, yaitu masa sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Kemudian masa sidang yang kedua yaitu tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli. Jadi istirahat antara sidang yang pertama atau yang kedua ini ada sekitar 1 bulan lebih ya. Nah, istirahat antar masa sidang ini disebut sebagai masa reses. Nah, dalam masa reses nanti ada 1 kali sidang tidak resmi. Kenapa tidak resmi? Karena sidang tersebut dilaksanakan pada saat masa reses dan juga hanya dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI ya. Pada masa sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni BPUPKI membahas mengenai dasar negara. Ibaratnya dasar negara adalah pondasi dalam berdirinya sebuah negara. Ibaratnya bangunan tanpa pondasi yang kuat itu tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Maka dasar negara sebagai suatu pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara itu berdiri. Mr. Rajiman pada awal masa sidang pertama mengatakan bahwa untuk mendirikan suatu Indonesia yang merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk itu Ketua BPUPKI meminta kepada tokoh-tokoh pendiri bangsa untuk mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, nanti dalam rumusannya itu terjadi beberapa perbedaan pandangan, namun semangatnya itu semangat yang sama, yaitu membentuk suatu dasar negara yang kuat, yang berakar dari kepribadian dan karakter atau ciri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, mengenai dasar negara ini ada 3 orang yang mengusulkan mengenai dasar negara, antara lain adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Bung Karno. Rancangan dasar negara ini disampaikan yang pertama oleh Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI mengatakan rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri-negeri lain. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan berkebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Lalu secara lisan Muhammad Yamin menyampaikan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep dasar negaranya tersebut secara tertulis kepada pimpinan sidang. Konsep yang disampaikan ternyata berbeda dengan isi pidatonya. Secara tertulis, menurut Muhammad Yamin, dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Dalam pidatonya, Mr. Supomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka itu bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar atau golongan yang terkuat. Nah, akan tetapi mengatasi segala golongan itu dan segala paham perorangan dan mempersatukan dirinya dengan segala lapisan masyarakat. Artinya dasar negara Indonesia nantinya atau Indonesia merdeka nantinya itu harus bisa mewadahi semua golongan masyarakat, baik suku bangsanya, baik agamanya, baik rasnya, budayanya. Jadi Indonesia itu harus diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Bukan hanya Indonesia itu milik satu golongan tertentu dan yang lain ikut. Misalnya, bukan berarti Indonesia itu golongan yang besar adalah misalnya agamanya adalah agama Islam. Nanti ketika Indonesia merdeka bukan berarti yang non muslim harus bergabung dengan Islam, enggak. Tetapi Indonesia itu harus bisa mewadahi semua golongan, yang Islam diterima, yang non muslim diterima, yang Jawa diterima, yang Maluku diterima, dan sebagainya dan sebagainya. Maka untuk mewujudkan hal itu, Mr. Supomo membentuk atau merumuskan dasar negara menjadi 5 hal, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dalam bahasa Belanda, pidatonya ini berbentuk filosofische grondslag. Filosofische grondslag ini berarti landasan filosofis yang sifatnya adalah fundamental. Nah, yang menjadi dasar didirikannya Indonesia yang merdeka, yang kekal dan abadi. Menurut Insinyur Soekarno, dasar Indonesia yang kekal dan abadi itu adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dalam sidang itu, Insinyur Soekarno menyampaikan kelima dasar negara tersebut menurut petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan panca artinya 5. Jadi 5 dasar itulah yang akan mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Maka nama Pancasila mulai dikenalkan pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, karena terjadi perbedaan usulan-usulan, pandangan usulan ini, maka pada akhir masa sidang pertama, Ketua BPU PKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Nah, kita lihat Insinyur Soekarno sebagai ketua, ada juga Kiai Wahid Hasyim, Dr. Andes Muhammad Hatta, M. Yamin, ada Mr. Sutarjo, ada Amar Ramis, ada Otto Iskandar Dinata, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, panitia kecil ini kemudian mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan tentang kemerdekaan Indonesia ini dimasukkan dalam beberapa golongan,
yaitu golongan yang usul minta Indonesia merdeka secepat-cepatnya, golongan yang usul mengenai dasar negara, golongan yang usul mengenai unifikasi dan federasi, golongan yang usul mengenai bentuk negara dan kepala negara, golongan yang usul mengenai warga negara, golongan yang usul mengenai daerah, golongan yang usul mengenai agama dan negara, golongan yang usul mengenai pembelaan, dan golongan yang usul mengenai keuangan negara. Nah, setelah mengadakan rapat, panitia kecil ini kemudian mengadakan rapat lagi dengan 38 anggota BPU PKI. Nah, rapat dengan 38 anggota BPU PKI ini terjadi di masa reses, yaitu di masa istirahat sidang, yaitu setelah sidang pertama dan sebelum sidang kedua. Maka rapat ini dinamakan rapat tidak resmi karena dilakukan di masa reses dan hanya dihadiri oleh 38 anggota BPU PKI. Nah, dalam rapat ini disepakati akan dibentuk lagi suatu panitia yang terdiri dari 9 anggota, maka disebut sebagai panitia 9. Insinyur Soekarno lagi-lagi sebagai ketua, kemudian ada Kiai Wahid Hasyim masuk lagi, ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Kahar Musakir, ada Haji Agus Salim dan Raden Abikusno Cokro Sujoso. Nah, tugas panitia 9 ini untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, panitia 9 ini kemudian mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mencapai satu kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau rancangan pembukaan undang-undang dasar. Rapat ini berlangsung cukup alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta rapat tentang rumusan dasar negara, terutama tentang soal agama dan negara. Nah, persetujuan panitia 9 ini kemudian disusun dalam suatu naskah yang oleh Bung Karno dinamakan Muqaddimah, namun oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman dinamakan Gentleman of Agreement. Nah, naskah Piagam Jakarta atau Muqaddimah ini kemudian ditandatangani oleh panitia 9 yang dikenal kemudian dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, panitia 9 berkeyakinan bahwa usul-usulnya mengenai Piagam Jakarta atau Muqaddimah ini dapat mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota BPU PKI. Lalu selanjutnya naskah Muqaddimah ini dibawa pada sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, dan naskah Piagam Jakarta kemudian digunakan sebagai pembukaan rancangan undang-undang dasar, karena kita tahu pada sidang kedua BPU PKI ini membahas mengenai undang-undang dasar. Nah, Piagam Jakarta kemudian digunakan sebagai pembukaan rancangan undang-undang dasar yang dibahas di sidang kedua tersebut. Nah, dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat kita lihat di sini ada perbedaan antara Pancasila atau rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan rumusan dasar negara atau Pancasila yang kita kenal saat ini.
yaitu kita lihat di sila pertama. Kalau di Piagam Jakarta ini berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, saat ini yang berlaku adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kita lihat pada slide berikutnya mengapa terjadi perubahan pada sila pertama ini, ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, maka nanti kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah selesai sidang kedua, yaitu merancang Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai, kemudian BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, sebagai tindak lanjut atas pembentukan PPKI ini, esok harinya tanggal 8 Agustus 1945 ini, Mr. Rajiman, Bung Karno, dan Bung Hatta pergi ke Saigon, Vietnam, menemui Jenderal Terauchi, Jenderal Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Bung Karno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Bung Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI. Nah, anggota PPKI berjumlah 21 orang termasuk ketua dan wakil ketuanya. Nah, setelah kembali ke tanah air, ini ternyata untuk membuktikan bahwa PPKI ini bukan bikinan Jepang, bahwa PPKI ini melainkan adalah kehendak dari bangsa Indonesia sendiri, maka ditambahlah anggota PPKI yang semula menurut Jepang berjumlah 21 orang, maka ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Awalnya 21 ditambah 6 jadi 27. Sehingga citra PPKI yang semula adalah bentukan Jepang berubah menjadi bentukan atau kehendak bangsa Indonesia sendiri. Bung Karno sebagai ketua, Bung Hatta sebagai wakil ketua, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Profesor Mr. Supomo, ada Mr. Rajiman, dan seterusnya. Nah, yang bertuliskan putih ini nomor 22 sampai 27 adalah 6 orang tambahan. Tugas PPKI apa? Tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI itu dimulai, ini ada keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah timur. Mereka keberatan terhadap rumusan dasar negara sebagaimana tercantum dalam naskah Piagam Jakarta, yaitu sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka Bung Hatta kemudian mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singotimejo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan. Dalam rapat pendahuluan tersebut, para tokoh pendiri bangsa ini kemudian mufakat menyepakati bahwa sila pertama dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri bangsa ini semata-mata bersedia mengganti sila pertama tersebut untuk menjaga keutuhan bangsa, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena biar bagaimanapun kemerdekaan bangsa Indonesia haruslah diterima oleh semua pihak. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan hanya milik Islam semata, tapi milik seluruh rakyat Indonesia, semua agama dari Sabang sampai Merauke. Maka dapat kita lihat perbedaan rumusan dasar negara atau Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Piagam Jakarta itu sebagai berikut ya.
Di sila pertama itu kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang sudah disepakati oleh para tokoh pendiri bangsa dan sudah ditetapkan pada sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, maka kemudian PPKI mengadakan sidang. Nah, hasil sidang PPKI ini adalah 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan atau menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila, yaitu sebagai dasar negara. Maka dengan demikian Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, atau dapat disimpulkan yang merumuskan Pancasila adalah BPU PKI. Kemudian yang menetapkan Pancasila adalah PPKI. Nah, rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 4 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka Pancasila ini sudah bersifat mengikat dan final, tidak boleh diganggu gugat lagi. Sebab apa? Pancasila ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan sudah ada kesepakatan atau TAP MPR yang mengatakan bahwa kalau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar ini boleh diamandemen, tetapi pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya ada Pancasila ini tidak boleh diganti. Maka Pancasila sebagai dasar negara sifatnya adalah final, tidak boleh diganti-ganti lagi. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Sebagai review atas pembelajaran kita tadi, silahkan kerjakan tugas berikut. Tulis soal beserta jawabannya di buku catatanmu, kemudian difoto hasil pekerjaanmu, kemudian diupload melalui Google Form yang disediakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.